Jadi kalau misalkan kamu kayak memperbaiki diri cuma di mulut aja tapi nggak dipraktekin, kayaknya energi kamu bakal stuck di situ aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome my channel Nairedbab. Selamat datang di channel Nairedbab. Wah, Happy New Year 2024. Seneng banget bisa konten lagi karena beberapa bulan terakhir tuh sempat vakum. Mudah-mudahan aku semangat terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share video ini. Siapa tahu bermanfaat untuk kamu dan juga orang-orang sekitar kamu yang peduli dengan sharing is caring. Oke, di video kali ini aku akan bahas 5 cara biar mudah dapat jodoh. Yeay. Jadi di video ini kayak aku mau sharing beberapa pengalaman aku dan juga orang-orang sekitar yang mungkin bisa membantu kamu dan juga bisa memudahkan kamu dalam mencari cinta sejati, tentunya agar dapat jodoh dan bisa nikah di tahun ini. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jodoh, itu tuh kayak rahasia ilahi banget sih. Kita nggak bisa memastikan pacaran lama, kenal lama, bisa ke jenjang pernikahan. Walaupun ada sebagian orang yang juga pacaran lama terus menikah. Tapi bukan berarti kita memilih untuk sendirian terus kan. Jadi makanya lihat video ini agar kamu bisa menerima siapapun itu jodoh kamu yang sudah ditakdirkan. By the way, di video kali ini aku juga mau bahas tentang pengalaman aku dan juga teman-teman aku. Yang pertama itu adalah berdoa. Ya, betul banget. Berdoa itu adalah the power yang benar-benar sangat besar sekali. Ketika kita berdoa, apa yang kita mau, itu tuh efek positifnya tuh sedahsyat itu. Jadi ketika kita berserah, berdoa, dan mencari petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, itu membuat kita tuh kayak dikasih petunjuk-petunjuk bahwa oh si ini tuh begini, si ini begini gitu. Kayak apa-apa tuh dilancarin aja. Jadi doa yang betul itu seperti apa sih? Sebenarnya sih ini pengalaman orang-orang sekitar aku ya. Kalau kita mau minta jodoh itu harus spesifik. Fisiknya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, sifatnya seperti apa. Jadi kita sedetail mungkin untuk berdoa. Dan ini juga sudah pernah diceritakan sama Jessica Mila bahwa ketika teman-teman sekitarnya bilang, coba dia doa, tapi yang spesifik maunya seperti apa. Dan akhirnya dia ketemu sama jodoh yang sudah ditakdirkan. Nah, waktu aku berdoa yang detail itu ya di sholat tahajud. Jadi pada saat aku sholat tahajud itu sedetail-detail mungkin. Dari umurnya berapa, pekerjaannya apa, sifatnya bagaimana. Dan itu bener-bener hampir 80% doa aku tuh dikabulin sama Allah. Iya serius, jadi kayak apa yang aku pengen tuh bener-bener bentukannya tuh kayak suami aku gitu. Kayak mulai usianya, aku pengen jauh lebih dewasa dan umurnya lebih tua daripada aku. Karena aku bener-bener suka sosok yang bener-bener mengemong gitu kan. Terus pekerjaannya, sifatnya seperti apa, orangnya bagaimana. Karena aku nggak suka sama cowok yang terlalu banyak bicara. Karena aku tuh udah cerewet, jadi kalau misalkan dua-duanya suka ngomong, pasti bakal rame deh. Jadi aku suka banget sama cowok yang pendiam, yang kalem. Dan di momen-momen tertentu aja dia bisa speak up dan bicara gitu ya. Dan itu tuh bener-bener plek ketiplek. Apa yang aku doain itu bener-bener kejadian ada di sifat dan juga karakternya suami aku. Nah, teman-teman aku juga dia berdoa. Jadi dia tuh pengen sosok laki-laki yang mandiri, terus juga laki-laki yang bisa membantu, karena dia kan orangnya kan hard worker gitu, dia benar-benar bekerja keras. Terus beneran dia nikah sama orang yang benar-benar ngebolehin dia buat kerja, ngebolehin dia buat nggak resign kerja. Jadi benar-benar kayak dia dibebasin buat berkarya dan bekerja. Dan dia juga termasuk mandiri sih, karena kan temen aku tuh doanya kan pengen cowok yang mandiri ya, mandiri mengerjakan nyuci baju, ngepel. Kalau istrinya kerja tuh ya itu dia ngerjain pekerjaan rumah. Bener sih. Jadi tipsnya berdoalah yang spesifik dan detail, karakter, sifat, fisiknya seperti apa, dan good luck, semoga doa kamu terwujud dalam waktu yang dekat. Thank you. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, perbaiki diri. Ya, betul banget. Pada saat sebelum nikah, kadang kita ngerasa dunia kita tuh ya semaunya kita, terserah kita begini apa adanya. Tapi ternyata ketika kita mau berpikir buat menikah,
Itu memperbaiki diri yang pertama. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, sekarang sholat 5 waktunya lebih rajin, puasanya lebih rajin, berdoanya lebih banyak dan juga lebih sering. Jadi memperbaiki diri itu gimana caranya dengan hal yang kecil dan hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Gak usah hal yang besar dulu, karena hal kecil itu akan mempermudah langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki diri ke tahap yang lebih besar lagi gitu. Makanya kalau misalkan kayak memperbaiki diri kayak orang misalkan terlalu jelimet gitu ya, itu kayaknya bakalan susah ya. Dari hal-hal kecil, gimana yang tadinya kamu suka begadang, atau yang tadinya kamu bener-bener kayak boros, kamu mencoba untuk lebih baik seperti berhemat, terus kamu tidur lebih awal. Jadi jangan sampai hal-hal yang menurut kita ya udah sih gue emang kayak gini, jadi jangan dimaklumi. Memperbaiki diri itu simple banget, yang penting kamu niat untuk berubah. Jadi kalau misalkan kamu kayak memperbaiki diri cuma di mulut aja tapi nggak dipraktekin, kayaknya energi kamu bakal stuck di situ aja deh. Karena perubahan itu mengundang energi yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kamu tertariknya sama orang yang ya kurang rajin atau nggak bisa bersih-bersih, itu tuh frekuensinya sama. Dia bakal narik kamu dan kamu bakal tertarik sama dia. Tapi ketika kamu ngerasa cowok ini tuh menarik banget ya, orangnya rapi, bersih, wangi, tapi diri kamu belum memperbaiki diri, kamu masih berantakan, masih nggak suka beres-beres, dia nggak bakal tertarik sama kamu. Karena energinya beda, frekuensinya beda. Yang ada kamu terus ngejar-ngejar dia, tapi dia ngelihat kamu tuh kayak, biasa aja gitu, cuma anggap temen ya. Itu balik lagi, energi tuh nggak bisa bohong guys. Walaupun kita mau memanipulasi dengan kalimat atau dengan sebuah postingan pencitraan, tapi energi nggak akan pernah bohong. Karena lawan jenis kita atau orang yang berinteraksi dengan kita, itu punya aura atau energi yang bakal keterkaitan dengan kita. Tapi kalau kita punya energi yang di bawah dia pasti ngelihat kita kayak, ya udah cuman ngelihat aja gitu, nggak mungkin lebih tertarik atau ingin mengenal, cuman kayak sekedar kenal dan tahu nama aja. Jadi udah paham kan sampai sini? Oke, next yang ketiga adalah fokus upgrade. Upgrade itu bagaimana kita punya sebuah keinginan untuk selangkah lebih maju, selangkah ke depan. Yang tadinya nih di tahun kemarin kita kayaknya males ngonten, kita males nabung, kita males untuk olahraga. Kita upgrade tuh diri kita untuk rajin nabung, olahraga rutin, makan makanan yang sehat. Jadi upgrade itu bukan sesuatu yang tinggi dan susah gitu. Tapi kita kayak berkaca nih, kurangnya kita tuh di mana nih. Yang tadinya kita suka makan makanan yang sembarangan, makan makanan yang junk food, kita mencoba untuk hidup sehat. Kalau kita nggak upgrade diri, energi kita tuh bakal sama kayak tahun kemarin. Jadi kita bakal ada di level yang sama. Kayak contoh nih, kita tuh nggak suka dangdan ya tahun kemarin. Kayak 2023 tuh kayak, ya udah sih natural aja, ngapain dangdan. Tapi kadang gebetan kita atau orang yang kita suka tuh, kayaknya dia seneng nih cewek-cewek yang make up, cewek-cewek yang fashionable gitu kan. Terus kita nggak mau upgrade, ya gimana dia mau sama energinya dengan kita, gimana dia mau tertarik sama kita kalau law attraction yang kita bangun tuh masih sama kayak tahun kemarin. Jadi makanya upgrade itu bisa dari dalam diri dengan hal yang kecil dan menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Tapi nggak usah kita berpikir kayak upgrade itu barang, misalkan kita yang tadinya handphonenya Android pengen ke iOS, atau enggak yang tipe ini pengen ke tipe ini. Jadi bukan tentang barang, bukan tentang sesuatu yang kita pakai, tapi lebih kepada diri sendiri. Dari pola pikir, dari apa yang kita mau, dari apa yang ingin kita rubah. Itu benar-benar kita niatkan buat upgrade di tahun ini guys. Yang tadinya kita pakai baju cuman kayak yang penting tertutup gitu, yang penting rapih. Tapi kalau kita nggak upgrade, kayak misalkan bisa make up atau kita belajar tutorial make up natural di YouTube, itu tuh energi kita sama. Dan jangan nyalahin kalau mikir kayak kayaknya nggak akan ada yang suka deh sama aku. Jangan mikir kayak gitu. Kamu harus meningkatkan energi kamu dengan upgrade diri dan memperbaiki sesuatu yang menurut kamu nih bisa diperbaiki dengan hal yang mudah.
Semoga kalian paham ya. Jadi energi itu benar-benar menyamakan apa yang ada di dalam diri kamu. Oke, yang keempat ini gabung komunitas atau organisasi. Karena kalau misalkan kamu gabung di sebuah circle-nya yang baru, kamu akan mengenal banyak karakter dan juga sifat. Kayak komunitas sosial, organisasi non-formal, atau kamu mencoba untuk gabung di sebuah pengajian. Jadi kalau dalam pengajian itu kan ada grupnya gitu. Jadi gini loh, kita mencari bukan tentang mana nih yang banyak cowok nih, cowok-cowok nongkrong di mana nih, komunitas cowok-cowok ganteng, cowok-cowok yang keren di mana nih, bukan. Tapi kalau kita banyak kenal sama orang, walaupun itu circle-nya cewek-cewek atau perempuan kayak ibu-ibu pengajian ataupun komunitas-komunitas yang banyak ceweknya, kita akan banyak mengenal berbagai macam perempuan. Dan ketika seorang perempuan, itu dia lebih selektif untuk menilai perempuan lagi. Entah kenapa, perempuan ini kalau menilai laki-laki itu agak ya nggak terlalu detail gitu. Tapi kalau perempuan menilai perempuan, itu detail banget guys. Dari cara bicaranya, dari cara pakaiannya, dari cara apa yang dia pakai, itu tuh detail banget. Makanya ketika kita gabung ke organisasi yang banyak perempuan, kita jadi tahu gitu, oh ternyata make up-nya kayak gini, pakaiannya kayak gini, fashion-nya kayak gini, kemampuannya begini, kelebihannya begini. Kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita cuman ngelihatnya circle artis, selebgram, influencer, kayaknya itu terlalu tinggi guys. Karena mereka udah punya modal yang banyak, udah punya followers, dan juga udah punya circle yang jauh lah sama kita. Tapi kalau kita mencoba untuk masuk ke dalam circle yang ada di sekitar kita, yang sama-sama menerima kita gitu kan. Jadi kita bisa membedakan, oh ilmu pengetahuan dari mereka nih, gayanya begini, gayanya begitu. Jadi ada masuk tuh ke kita. Kadang nasihat itu nggak harus kita nonton YouTube atau nggak harus kita baca buku. Kadang dari obrolan aja, itu tuh bisa langsung tek gitu, bisa langsung masuk ke otak kita dan ke hati kita. Dan bener-bener deh, dari obrolan itu kadang aku sukanya ketika ngobrol sama temen, nggak disengaja nih, kita ngobrol santai aja, tiba-tiba langsung kepikiran. Dan langsung berubah pikiran aku, dan mindset aku berubah. Oh iya ya, karena gini, aku pernah ngobrol ya sama seorang perempuan. Dia cuma bilang gini, lo ngapain sih begitu, wasting time. Itu cuma 2 kalimat aja tuh, wasting time, buang-buang waktu. Itu langsung kayak dek gitu, langsung kayak menyerap energinya, langsung nyampe di diri aku. Dan aku bilang, oh iya ya, gue wasting time nih kayak gini, buang-buang waktu, ngapain gue mikirin, ngapain gue begitu-begitu. Nah, dari obrolan yang kecil-kecil aja dan ringan, itu tuh bisa membuat kita, mindset kita, dan ilmu kita bertambah gitu guys. Jadi jangan sampai kamu mikir kayak, di mana nih cowok-cowok yang banyak, yang keren ini, segala. Jangan fokuskan sesuatu itu untuk kita kayak detail, aduh di mana nih jodoh gue, di mana nih. Jangan. Ketika kita fokus dengan hal yang lain, justru energi kita semakin tinggi dan menarik orang-orang di sekitar kita, termasuk lawan jenis yang ada di sekeliling kita. Karena energi itu nggak bisa bohong guys. Walaupun kamu nggak pernah ketemu sama orang, cuma ada di posting-posting di sosmed aja, tapi ketika kamu udah upgrade, energinya udah tinggi, dia tuh bakalan respect sama kamu. Atau enggak dia misalkan, hai apa kabar, gimana kabarnya, udah gimana nih sekarang aktivitasnya, dia pasti bakalan teks kamu, dia pasti bakalan say hello sama kamu, karena energi kamu tuh udah ini gitu loh. Dan energi tuh nggak bisa bohong, walaupun kamu fotonya diedit-edit atau kamu misalkan pakai efek-efek yang bagus, itu energi tuh nggak bisa bohong guys, walaupun cuma di tampilan video atau di tampilan foto. Jadi dia akan menarik orang-orang yang satu frekuensi dan energi yang sama kamu. Oke, selanjutnya itu adalah ini sih sebenarnya bisa dilakuin, bisa juga enggak. Karena sebagian orang ada yang pro, ada yang kontra. Jadi waktu aku belum nikah, aku tuh pernah download aplikasi dating. Kayak lupa ya aplikasinya. Kayak beberapa aplikasi dating, terus aku bayar premium. Karena aku takutnya kan ada penipu-penipu gitu ya yang ngaku-ngaku, jadi premium aku bayar, akun aku premium. Ada beberapa orang di sekitar aku, jadi dia tuh per jarak gitu. Yang kalau kita match gitu kan, kita bisa like foto dia atau dia bisa like foto kita. Kalau sama-sama suka nih, dia like foto kita like foto dia, terus langsung match gitu kan di aplikasinya. Udah gitu, oh ya aplikasinya Tinder namanya. Nah di Tinder itu
ya gimana sih kayak kenal sama orang, kenal sama dia profesinya dokter, dia profesinya pilot gitu. Tapi di garis bawah ya guys, gue cuma nyari teman gitu. Jadi jangan pernah update aplikasi atau kita masuk ke Tinder tuh nyari jodoh. Jadi kalau kita niatin nyari jodoh itu pasti nggak bakal ketemu. Niatinnya nyari temen dan pengalaman tentunya ya. Jadi kita makin banyak teman, makin terbuka bebas ruangan dan juga kesempatan buat kita menemukan jodoh kita. Terus temen aku tuh ada yang sampai nikah, dia kenalan di Tinder. Tapi kalau aku sih sama suami ini nggak kenal di Tinder. Jadi kenalnya secara langsung gitu. Nah, balik lagi gitu. Ada yang suka orang main aplikasi dating buat ya kayak have fun aja gitu. Karena mereka sebenarnya udah punya keluarga, udah punya istri gitu. Tapi hati-hati ya, karena media sosial ini kayak rawan dengan hal-hal penipuan. Jadi kita harus waspada dan juga ya seujon-seujon dikit gitu biar negative thinking, biar nggak terjebak. Oke, yang terakhir adalah ini benar-benar tembok yang nggak boleh dibobol. Kenapa nggak boleh dibobol? Karena tembok tinggi yang menghalangi kamu dan pasangan itu harus kamu komitmen untuk mencari yang seiman. Apapun agama kamu, carilah yang seiman. Karena itu akan mempermudah kamu untuk ke tahap selanjutnya. Ada beberapa cerita dan beberapa kisah yang terkenal juga kayak artis. Dulu dianya nggak direstui karena beda agama, terus si cowoknya mualaf. Tapi nggak semua orang bisa melewati kisah itu. Kebanyakan sih yang putus di tengah jalan. Jadi kebanyakan mereka pacaran sampai bertahun-tahun dan putusnya ya karena beda agama. Sebenarnya mereka cuma menunda perpisahan aja. Menunda perpisahan ujung-ujungnya nggak sampai nikah karena perbedaan agama. Padahal dari awal udah tahu emang udah beda agama tapi dipaksain. Ada juga cerita yang kayak gitu dan banyak di sekeliling kita yang berhenti di situ aja. Tapi ada juga beberapa orang yang sampai ke jenjang pernikahan dan punya anak. Tapi sebelum kita jadi orang-orang terpilih yang benar-benar struggle banget untuk effortnya gede banget ya. Karena bukan cuma diri sendiri tapi keluarga juga yang ikut serta di situ. Jadi carilah yang seiman. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Semoga beberapa cerita aku yang tadi bisa menginspirasi. Kalau kamu ada salah satu pengalaman atau ada salah satu momen, boleh dong komen di bawah ceritain sama aku di sini. Thank you. Kita ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.